Gambar yang ketiga, segi 5. Segi 5 mempunyai 5 sisi. Kemudian segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Contohnya gambar yang pertama ini segi 3 sama sisi. Ketiga sudutnya memiliki ukuran sudut yang sama, begitu sudut maupun sisi. Kalau ini sisinya 10 cm, maka ukuran sisi yang lainnya juga 10 cm. Makanya dimasukkan ke dalam segi banyak beraturan. Kemudian di gambar yang kedua ini persegi, sisinya memiliki ada 4 sisi, kemudian memiliki ukuran sudut yang sama besar, 4 sudutnya. Kemudian gambar yang ketiga, segi 6 beraturan. Ini memiliki 6 sisi dengan 6 sudut yang sama besar. Baik itu sudut maupun ukuran semua sisinya memiliki ukuran yang sama besar. Makanya dimasukkan ke dalam segi 6 ini termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Kemudian ini contoh dari bentuk-bentuk segi banyak tidak beraturan. Jadi segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya tidak sama besar. Contohnya pada bentuk gambar segitiga seberang ini dapat kita lihat dari ukuran panjangnya ini, ada yang panjang kemudian ada yang pendek. Jadi ketiga sisinya ini memiliki ukuran yang berbeda, baik itu sisi maupun sudutnya juga memiliki ukuran yang berbeda. Jadi segitiga sembarang termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Kemudian gambar yang kedua ini persegi hampir sama dengan persegi panjang ya. Jadi keempat sisinya memiliki ukuran yang berbeda, baik itu yang atas maupun yang pinggir kiri atau kanan, jadi tidak sama. Makanya segi banyak tidak beraturan. Kemudian layang-layang sudah kita lihat, ini ukurannya sudah jelas berbeda antara sisi yang kiri dengan yang kanan. Itu tidak sama panjang, kemudian sudutnya juga berbeda dari tempat sudutnya, tidak sama besar. Kemudian gambar yang keempat, gambar gelas ketupat. Ini memiliki ukuran yang berbeda dari tempat sudutnya. Ini sudutnya yang kiri dengan yang kanan ini agak besar dibandingkan dengan sudut yang atas dengan yang bawah. Jadi belah ketupat termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Nah, jadi perbedaan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Segi banyak beraturan perbedaannya, kalau segi banyak beraturan memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Jadi ukuran semua sisinya itu sama panjang, juga ukuran sudutnya sama besar. Contohnya segi banyak beraturan ini diantaranya segi 3 sama sisi, kemudian persegi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Itu contoh dari segi banyak beraturan. Contoh segi 3 sama sisi terdapat pada kue ini. Ini kue ini berbentuk segitiga sama sisi. Itu kalau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari atau terdapat pada sekitar kita. Contohnya lagi, kalau segi banyak beraturan dapat kita temukan contohnya di ruang kelas ini. Contohnya pada bentuk plafon di atas ini. Bentuk plafon memiliki berapa sisi? 4 sisi. Keempat sisinya memiliki ukuran yang sama, jadi termasuk segi banyak beraturan.
Kemudian selain itu pada keramik yang kita injak di bawah ini. Keramik memiliki ukuran keempat sisinya sama panjang, sudutnya juga sama besar karena berbentuk persegi. Jadi termasuk dalam segi banyak beraturan. Jadi contoh bentuk-bentuk dari segi banyak beraturan dan tidak beraturan dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan kerja kelompok. Tujuannya yaitu kita akan membuat atau mengerjakan sebuah proyek, yaitu membuat poster 3 dimensi. Poster 3 dimensinya kita akan buat sebuah diagram flyer. Jadi diagram flyer pada poster 3 dimensi ini kita akan menguraikan dari segi banyak. Ini sebuah poster, contohnya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kalian untuk membuat sebuah diagram flyer tentang segi banyak. Di atasnya terlebih dahulu kalian tulis dulu kelompoknya, kelompok mana, kelompok siapa. Kemudian di tengah-tengah poster ini beri lingkaran. Jadi kalian potong sebuah kertas yang berbentuk lingkaran di tengah-tengah karton. Setelah itu tiap pinggirnya ini dikasih kertas APS sebanyak 4 lembar kertas yang masing-masing keempat kertasnya ini menguraikan dari segi banyak. Pertama, di tengah-tengah karton atau kertas yang sudah kalian bentuk jadi lingkaran ini ditulis segi banyak. Kemudian di kertas yang atas sebelah kiri ini dituliskan judulnya ini contoh segi banyak. Itu bentuknya seperti apa saja. Jadi kalian tuliskan atau kalian gambar contoh bentuk-bentuk dari segi banyak. Apa saja bentuknya kalian tuliskan gambar pakai penggaris. Kemudian kolom yang kedua yang atas contoh bukan segi banyak. Contoh dari bukan segi banyak bentuknya seperti apa saja kalian gambarkan pakai penggaris yang sudah Bapak tadi jelaskan sebelumnya. Kemudian kolom yang bawah, yang atas yang bawah kalian tuliskan definisi dari pengertian segi banyak. Segi banyak adalah apa? Sudah tadi Bapak jelaskan lewat PowerPoint tadi. Kemudian atas yang terakhir di sini kalian menuliskan ciri-ciri atau menyebutkan ciri-ciri dari segi banyak. Ciri-cirinya itu seperti apa saja? Segi banyak itu kalian uraikan di sini pakai PowerPoint. Nah, untuk membuat diagram flyer lewat poster 3 dimensi. Yang sebelumnya bahan alat dan bahannya sudah kita persiapkan sebelumnya, seperti karton, kertas, kemudian gunting, lem, itu sudah kita persiapkan. Coba dikeluarkan alat dan bahannya. Apa sudah lengkap semua? Alat dan bahannya?
Nah, kerjakan dengan kerjasama. Jadi jangan ada satu orang itu membaca satu orang, jadi harus saling kerjasama. Tapi sebelum kalian mengerjakan diagram layar atau poster 3 dimensi, terlebih dahulu ada soal yang harus kalian kerjakan. Ini LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Tapi ini juga kelompok. Jadi setiap kelompok harus menyelesaikan LKPD-nya. Ini terdiri dari 5 soal. 5 soal pilihan ganda. Di sini ditulis dulu kelompoknya, kelompok mana, kemudian ketuanya siapa, anggotanya siapa saja, kita. Kemudian pilih salah satu jawaban yang menurut kalian enggak benar, baik A, B, C, ataupun D. Ditulis dulu nama kelompok, nama anggota kelompoknya siapa saja. Kelompok A mana? Nah, kelompok A itu Nisa. Kelompok B. Karena ada kelompoknya. Nah, jadi di sini tulisan kelompok A, B, C atau D yang sudah kita bentuk seluruhnya kelompoknya. Ketuanya siapa, nama ketuanya siapa, kemudian anggotanya siapa saja. Karena kan di sini kelas 4 itu jumlahnya 25 orang. Jadi 25 orang dibagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Jadi sudah pas 5 orang masing-masing kelompok itu. Silakan tuliskan dulu kelompoknya, kemudian jawab soalnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Di sini terdiri dari 5 soal pilihan ganda. Satu soal jika benar itu nilainya 20 poin. Kalau 2 soal yang kalian nanti benar berarti 40 poin. Jadi semuanya itu totalnya 100 poin kalau betul semua. Nah, nomor 1, segi banyak merupakan bangun datar yang memiliki banyak sudut, banyak sisi, banyak sudut dan sisi, atau D tidak memiliki sudut. Kemudian soal yang kedua, ini gambar merupakan gambar dari segi banyak kecuali berarti yang bukannya ya. Berarti nomor berapa? Sampai nomor 5 ya. Kalau sudah selesai dikumpulkan lagi kembali. Yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya dikumpulkan. Kalau sudah mengerjakan LKPD baru membuat proyek diagram layarnya.
Kalau yang sudah mengerjakan APD, silakan lanjutkan dengan membuat runningnya. Ini kelompok satu ya, kelompok satu. Di kelompok Gracias.